warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlilhu fala hadiya lahu. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على محمد وعلى آله وعلى أصحابه أجمعين أما بعد قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Wahai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benar takwa kepadanya, dan janganlah kalian mati melainkan dalam keadaan beragama Islam. Jemaah maghrib rahimakumullah, marilah kita senantiasa menyirami jiwa kita, menyirami hati kita dengan kebaikan, dengan ilmu-ilmu yang bermanfaat, sehingga kita bisa mendapatkan taufik untuk bisa menjalankan apa-apa yang sudah kita fahami kebenarannya. Apa-apa yang disampaikan oleh Allah dan Rasulnya sudah kita ilmui secara pengetahuan. Irsyadnya, hidayah irsyadnya atau pemahaman kita terhadap agama sudah kita miliki. Hanya tidak akan bermanfaat kalau kita tidak mendapatkan taufik atau hidayah taufik. Kemampuan untuk menjalankan apa-apa yang sudah kita fahami. Ini adalah dua hal terkait hidayah yang harus kita senantiasa meminta kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Meminta hidayah ilmu dan juga hidayah taufik. Ilmu memahami syariat, ilmu syariatnya, sedangkan taufik adalah mengamalkan ilmu yang sudah kita miliki. Jamaah rahimakumullah, dua hal ini yang harus senantiasa kita memaksakan diri kita untuk menjalankan kedua-duanya. Jangan pernah berkompromi dengan syaitan. Kita tahu segala macam kebaikan di dalam beramal harian kita. Kita tahu bagaimana besarnya pahala salat jamaah misalnya. Bagaimana besarnya, sehingga jangan berkompromi dengan syaitan. Senantiasa kita usahakan semaksimal mungkin untuk bisa menghadirinya. Kita sudah tahu ilmunya, hanya terkadang mungkin taufiknya yang belum kita miliki. Taufiknya belum kita sempurna mendapatkannya. Sehingga walaupun kita tidak punya halangan, kita tidak menjalankan salat berjamaah tersebut. Itu diantaranya. Atau dalam hal yang lain lagi. Misalnya kita sudah memiliki rezeki yang diberikan oleh Allah kepada kita. Ketika kita lapang, membiasakan diri untuk mensedekahkan sebagian dari yang sudah kita miliki. Ketika kita lapang sudah membiasakan diri. Lalu berikutnya ketika sedang susah, coba untuk membiasakan diri juga. Ya, membiasakan diri ketika sedang pas-pasan rezekinya. Kita membiasakan diri, memaksa diri kita untuk bersedekah di jalan Allah Tabaraka wa Ta'ala. Nanti akan kita dapati hikmahnya. Bagaimana kita diuji oleh Allah tentang keimanan kita kepada Allah. Kita sudah tahu ilmunya. Sedekah tidak akan mengurangi harta. Sedekah akan senantiasa bertambah. Barang siapa meminjamkan kepada Allah pinjaman yang baik, Allah akan melipat gandakan. Hidayah irsyadnya,
pemahamannya kita semuanya insya Allah sudah memahami. Akan tetapi taufik ya untuk menjalankan hidayah tersebut ini tidak semuanya orang memilikinya. Ya ketika belum mempunyai harta, mau bersedekah niat nyong angger wis duwe rezeki insyaallah arep sedekah. Begitu dapat rezeki itu contoh. Yaitu namanya kita belum mendapatkan hidayah itu taufik. Ya belum mendapatkan hidayah untuk mampu mengeluarkan. Makanya Allah menyampaikan dalam Al-Quran, wa mayyuqa sukhan nafsihi faulaika humul muflihun. Barang siapa dipelihara dari rasa kikir dirinya, ya, itu adalah orang-orang yang sangat beruntung. Dan ini semuanya harus kita latih. Harus kita latih. Kita membiasakan diri mengeluarkan sedekah di saat sedang susah. Nanti akan teringat ketika sedang senang, akan lebih mudah lagi untuk bersedekah. Ketika lagi kita pas-pasan, kita berusaha untuk bersedekah, ya sesuai dengan kemampuan otomatis, nggih. Jangan berlebihan. Itu sesuai dengan kemampuan. Tetapi kita membiasakan, memaksa diri untuk menjalankan apa-apa yang sudah kita tahu pahalanya. Nanti Allah akan memberikan hikmahnya, memberikan hidayah kepada kita. Bagaimana manisnya keimanan kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena kita membutuhkan itu. Ya, kita semuanya insyaallah yang hadir di sini sudah memahami semua kelebihan-kelebihan tersebut. Ya, sampun nggih insyaallah nggih. Iya sudah. InsyaAllah sudah memahami bagaimana kebenaran firman Allah, meyakininya. Akan tetapi sekali lagi, ya kita membutuhkan satu hidayah lagi dari Allah Tabaraka wa Ta'ala untuk bisa menjalankan semua yang kita ilmui, ya semua yang kita miliki pemahamannya. Kita mau menjalankannya dengan bersungguh-sungguh. Eta. Untuk itu jamaah rahimakumullah, sekali lagi kita berusaha memaksa diri kita, ya di saat kita sedang susah, ya untuk sholat jamaah ataupun ibadah-ibadah rutin yang lainnya. Ketika kita sedang dalam keadaan sedikit sakit atau sedikit sibuk, usahakan untuk bisa menghadiri dimanapun tempatnya, ini maksudnya. Ya, kalau sudah terbiasa seperti itu, insya Allah akan mudah untuk melakukan hal tersebut. Ya, akan tapi kalau sudah kita mengenteng-entengkan, ya, lagi tidak ada apa-apa, kita mudah-mudahan untuk uzur tidak mengikuti salat jamaah, apa maning angger lagi nganggur be ora gelap, apa maning angger lagi sibuk itu, ya. Tapi kalau kita sudah membiasakan, lagi sesibuk-sibuk apapun juga kita sempatkan, insya Allah, ya, kita akan semakin punya keterikatan dengan hal-hal tersebut. Begitu juga dengan sedekah, dengan zakat dan sebagainya. Ya, ketika kita sedang kondisi pas-pasan, tidak mempunyai kelebihan yang banyak. Kelebihan itu kan hitungannya masing-masing orang beda, nggih. Ya, anggaran ana sing duwe tabungan 5 juta, gampangane itu sudah sangat banyak. Ana sing pas-pasan, ana sing kurang. Gitu. Makanya kita harus membiasakan diri. Ketika kita pas-pasan, kita mencoba untuk menafkahkan harta kita paksa. Agar supaya ketika kita nanti dalam keadaan omber lebih mudah lagi. Ya, kalau tidak pernah memaksa akan kebalikannya. Dan Allah Tabaraka wa Ta'ala sudah berjanji yang kita imani bersama-sama. Ya, kita hanya harus membuktikan diri sendiri, membuktikan apa-apa yang disampaikan oleh Allah benar dengan pengalaman pribadi.
Kalau pengalaman pribadi sudah kita pernah merasakan, nanti akan bertambah keimanannya. Kenapa para sahabat keimanannya sangat tinggi? Karena itu mereka mengalami benar-benar bagaimana janji Allah adalah benar. Ini. Dan kita membutuhkan itu. Kita membutuhkan agar supaya keimanan kita semakin bertambah. Kita buktikan janji Allah dengan kita amalkan segala sesuatunya. Mama yattaqillah yaj'al lahu makhrajan. Ini adalah janji Allah. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah akan dicarikan jalan ke luar. Wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib, dan akan diberi rezeki dari arah yang tidak diduga-duga. Ini janji Allah. Kita harus buktikan. Syaratnya mudah, bertakwa kepada Allah dalam segala macam hal. Menjalankan seluruh perintah Allah, menjalankan seluruh perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Senantiasa seperti itu. Ya, bukan berarti bertakwa kepada Allah kita tinggal nunggu di rumah, tidak. Allah akan mencukupi rezeki kita ketika kita keluar mencari sebab. Allah akan memberi 100.000 kalau panjenengan berusaha mencari 100.000. Gini mboten? Yang ngode sing hasilnya yang kadarnya 100.000. Kepengin 100.000 ngodene kur setengah hari misalnya. Atau yang mengatakan jam sangat bae lah. Jam 10 ngono panas, bebek ngode. Ya oliye mong pira ngertekan jam sangat. Itu contoh. Ini. Ya ini buat gambaran kita semuanya. Bertakwa kepada Allah dengan sebenar-benar takwa, pasti Allah akan berrezeki, akan mencukupi itu semuanya. Itu. Jamaah rahimakumullah, kami sampaikan hal ini agar kita terlecut untuk senantiasa berusaha memenuhi hak-hak Allah. Ketika kita penuhi hak-hak Allah, kewajiban kita, maka Allah juga akan memenuhi hak-hak kita yang menjadi kewajiban Allah. Kewajiban kita beribadah kepada Allah adalah haknya Allah. Sedangkan hak Allah atau menjadi hak kita atau menjadi kewajiban Allah adalah untuk mengijabi apa-apa yang kita minta atau kita berdoa kepadanya. Setelah kita menjalankan seluruh yang kita yang diwajibkan oleh Allah dan Rasulnya. Ini senantiasa monggo kita berusaha semaksimal mungkin untuk menjadi orang-orang yang bertakwa dimanapun kita berada, senantiasa menjalankan seluruh ketentuan syariat agama Allah agar supaya kita semuanya bisa menjadi orang-orang yang mempunyai keimanan yang semakin meningkat. Jemaah rahimakumullah, kita masih akan lanjutkan kajian kita tentang perang Uhud, ya, dan itibar untuk mengambil pelajaran di dalamnya. Pada kajian yang terakhir kita sudah sampai kepada bagaimana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bermusyawarah dengan para sahabatnya. Pada hari itu adalah hari Jumat. Setelah salat Jumat, beliau mengimami salat Jumat lalu berkhotbah, ya, khotbahnya juga disesuaikan dengan tema. Jamaah rahimakumullah, bagi panjenengan yang sudah terbiasa berkhotbah, usahakan update, ya, sama seperti Rasulullah. Tema khotbah, tema apapun juga, ya, usahakan yang terbaru yang ada di lingkungan. Usahakan seperti itu agar lebih bermakna, lebih menarik perhatian. Ini salah satu di antara contoh-contoh dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu senantiasa mengetemakan tema terkait hal-hal yang sedang terjadi di masyarakat. Makanya memang kalau di dalam khutbah Jumat, khutbah Idul Adha maupun Idul Fitri semestinya adalah orang yang terbiasa bergaul di masyarakat tersebut, ya. Kalau misalnya orangnya di Purwokerto, ya, lalu khutbah di Cikadu,
Dia tidak tahu kebiasaan orang Cikadu. Gimana betul? Apa yang dibutuhkan oleh orang Cikadu tidak tahu, kecuali umum, ya umum kajian yang umum. Gitu. Itu bisa kita telari. Akan tetapi kalau terkait dengan hal-hal misalnya khotbah Idul Fitri, Idul Adha, itu membiasakan adalah seperti itu. Ya kita tahu permasalahan yang dihadapi oleh jamaah secara umum. Ini lebih akan membuat audiennya, pendengarnya atau jamaahnya lebih bisa untuk interaktif. Artinya ya khotbahnya orang ditinggal, tinggal apa? Tapi emang seperti itu ya banyak juga tetap saja. Masalah turut tapi apa ya? Ya karena sudah niatnya seperti itu. Nyong sudah dari rumah sudah siap. Nggak butuh ketekan rumah tuh. Butuh ke masjid. Niatnya turu, makanya turu. Gini betul? Coba niatnya dalam hati teguh. Ya, mau mendengarkan khotbah, tidak akan rasa ngantuk. Ya, itu tergantung niatnya lah. Ya wong paribasannya paling suwe ya 20 menit saya biasanya, atau yang lain malah kurang daripada itu. Ya buktinya kalau disuruh nonton bal-balan 2 jam ya orang ngantuk. Itu kan karena apa? Karena niatnya gitu betul. Itu makanya tergantung niatnya. Itu kalau sudah niatnya nyong maring masjid nggak kenang AC, liar-liar karo ngaso. Ya sudah, langsung begitu sudah masuk setelah sholat, ya langsung mendengkur. Itu seperti itu. Kita, ya. Beliau bermusyawarah bagaimana dengan para sahabatnya, bagaimana ini juga menjadi ciri, ya. Wa amruhum syura bainahum dalam Al-Quran. Allah ada memberikan perintah kita untuk senantiasa mengutamakan bermusyawarah. Musyawarah itu adalah syariat agama kita. Senantiasa bermusyawarah untuk yang mendapatkan hasil yang terbaik. Itu. Segala permasalahan kita musyawarahkan, baik dalam keluarga, baik dalam lingkungan masyarakat, mau seperti apapun juga, monggo. Ini tuntunan syariat agama Allah. Rasulullah senantiasa seperti itu ketika akan mengadakan segala macam, beliau memanggil para sahabatnya, walaupun beliau seorang presiden, beliau seorang nabi dan rasul, akan tetapi beliau tidak mengambil keputusan sendiri, karena beliau sebagai uswatun hasanah, beliau sebagai contoh bagi seluruh manusia, maka kehidupannya, perilakunya sebagai syariat bagi kita. Ya, ketika mengambil sebuah keputusan apapun juga terkait kehidupan bermasyarakat, itu adalah wajib bagi para pemimpin untuk bermusyawarah dengan masyarakat yang lain. Itu wajib, tidak boleh berlaku semena-mena atau lebih mementingkan kepentingan diri sendiri misalnya, tidak boleh. Semuanya harus diambil berdasarkan musyawarah. Perhatikan bagaimana Rasulullah SAW, beliau usul kepada para sahabatnya, lebih baik tetap tinggal di Madinah, jangan keluar. Ya, kita bisa bertahan di Madinah. Ketika orang kafir masuk Madinah, kita serang dari benteng-benteng kita, kita panai dari atas tanah, dari atas rumah, dari atas atap rumah. Itu Rasulullah kepenginnya seperti itu. Ya, dia menyampaikan kepada para sahabatnya. Akan tapi namanya orang banyak, gini betul, masing-masing punya keinginan. Ana sing pengen nyong mah pengen neng jero benteng baik, kayaknya aman, gitu ya. Ada juga yang kepengen yang pemuda-pemuda, yang masih muda-muda, yang masih gagah-gagah, ya. Mereka banyak yang mengatakan kepada Rasulullah, ya. Contohnya di sini disebutkan, mereka berkata, wahai Rasulullah, marilah kita hadapi musuh kita agar mereka tidak menganggap kita sebagai pengecut.
Jemaah rahimakumullah, kenapa Allah tabaraka wa taala mengutus Nabi sallallahu alaihi wasallam di jazirah Arab? Ya, di antara hikmahnya orang Arab ini sangat apa ya? Sangat tidak suka, sangat pemberani dan tidak suka kalau dikatakan pengecut. Itu sangat pemberani. Itu mereka gengsinya luar biasa tinggi dalam arah yang positif. Itu berbeda kalau orang Jawa beda. Orang Jawa gue senenge ngalah nggih di mana-mana. Nggih mboten? Ini contoh masing-masing suku kan seperti itu. Punya ciri khas masing-masing, nggih mboten? Kenapa orang Jawa bisa hidup di seluruh Indonesia dengan damai? Ya karena itu. Ya orang Jawa itu akeh kebanyakan ngalah. Nggih, ngalah, membiarkan kalaupun sedikit disakiti ya jorna bae lah. Kader anu kul kayu katok iki. Gini mboten? Ya di Lampung, di Kalimantan, di Irian Jaya, di Maluku semuanya orang Jawa ada dan mereka bisa bergaul. Itu kelebihan kita orang Jawa seperti itu. Ya, akan tetapi mungkin ya kalau nabinya diturunkan nang Jawa orang dadi. karena saking sikap ngalahnya itu tadi. Ya itu. Makanya di antara hikmahnya adalah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam Muhammad itu diturunkan di tanah Arab karena memang di Arab juga faktor kesukuannya sangat-sangat kuat. Mereka sangat membela ya keluarganya ketika mereka disakiti. Contoh Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, beliau adalah dari Bani Hashim. Ya, suku di antara suku Quraisy tapi Bani Hashim dan keluarganya walaupun Bani Hashim itu tidak semuanya memeluk agama Islam akan tetapi karena kesukuannya mereka tetap membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Contoh paman beliau Abu Thalib. Walaupun dia tidak masuk Islam akan tapi ketika ada orang yang mengganggu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dia pasti akan membelanya. Ini salah satu contoh. Ya, kalau di kita ya tidak seperti itulah ya. Orang Jawa ya tidak terlalu seperti itu. Faktornya tidak terlalu kuat. Itu. Apalagi kalau sudah urusan yang itu kadang-kadang ya mending alah nyontam budek api-api ora. Iya api-api ora krungu lah nyontan ngombe bae mbuh. Ya lingkungannya seperti apa, mau seperti apa ya. Arab ngomong wedi apa maning apa maning bertindak. Itu ke orang Jawa kebanyakan seperti itu. Nggih. Ya iya emang seperti itu. Sudah menjadi bawaan. Ya, ada orang yang berbuat keonaran di masyarakat tapi karena takut ya Arab nglurui bae ora wani. Itu. Ya alhamdulillah lah ya. Kita coba perbaiki. Ada semua manusia itu di dunia itu punya kebaikan dan keburukan. Pasti ada kelebihannya, ada kekurangannya. Dan di antara bangsa-bangsa di dunia ini Allah memilih bangsa Arab itu kira-kira seperti itu. Faktornya sangat banyak. Gitu. Kenapa kau tidak memilih dari wong gedung gede misalnya ya atau dari orang Irian ya itu semuanya sudah menjadi hikmah Allah tabaraka wa taala. Itu sekali lagi bahwasanya para pemuda orang-orang yang pada waktu perang Badar tidak sempat ikut ke peperangan ya begitu mereka mendengar ada pasukan di depan yang sudah sampai di Uhud. Kemarin sudah kami sampaikan orang Mekah itu sudah pada hari Jumat itu sudah berkemah di Uhud. Uhud itu sekitar tidak jauh dari gerbang kota Madinah. Kalau nggak salah sekitar 5 kiloan. Gitu. 5 atau 10 kiloan. Itu. Ya, mereka sudah berkemah dan Rasulullah sudah mengetahui hal tersebut sehingga beliau memanggil sahabat-sahabatnya setelah habis sholat Jum'ah, setelah mengimani Jum'ah, beliau menyampaikan pendapat akan tetapi banyak diantara orang muhajirin dan ansar mereka menghendaki untuk keluar menyerang orang kafir yang berada di Uhud.
Ya. Dan Rasulullah merasa tidak enak atau tidak suka dengan hal tersebut. Ya, karena terus mereka memaksa, akhirnya sesudah salat asar beliau masuk ke rumah lalu bersiap-siap menggunakan pakaian perang lengkap, ya, dengan baju besi, dengan pedang dan sebagainya. Bahkan diriwayatkan sahabat beliau Umar bin Khattab dan Abu Bakar As-Siddiq membantu mempersiapkan persiapan perang Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Gitu. Lalu beliau keluar dari rumahnya. Ya, ketika beliau keluar rumahnya ada dua orang muhajirin yang datang. Dia tahu, ya ini namanya Sa'ad bin Mu'adz dan Usaid bin Hudair. Dia tahu Rasulullah yang terpaksa, ya. Rasulullah terpaksa karena mengikuti kemauan orang-orang, ya, sehingga dia mengatakan kalian telah memaksa Rasulullah, padahal Rasulullah menginginkan untuk bertahan di Madinah, akan tetapi kalian memaksa sehingga Rasulullah keluar. Biarkan Rasulullah dengan keputusannya, kita tinggal mengikuti saja, ya. Dan ketika beliau keluar mereka menyesal. Ya, sehingga mereka menyampaikan kepada beliau dengan perkataan kurang lebih seperti ini, kami tidak ingin menentangmu. Ambillah keputusan sesuai kehendakmu, wahai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ini kebanyakan para sahabat yang memaksa, yang berkeinginan untuk keluar menyerang ke Uhud, mereka menyesali perbuatan tersebut dan mengembalikan kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akan tapi sekali lagi Rasulullah adalah contoh yang terbaik, sehingga segala macam tindak tanduknya dalam kehidupannya nanti menjadi syariat kita. Ketika sudah bermusyawarah dan mengambil keputusan, dan Rasulullah tidak pernah bergeming dari keputusan tersebut, maka beliau mengucapkan sebuah perkataan yang masyhur dalam sebuah hadis, tidak pantas bagi seorang nabi yang telah mengenakan topi bajanya untuk melepas kembali sampai Allah memutuskan antara dirinya dengan musuhnya. Ini sebuah hadis yang masyhur, ya. Ketika seorang nabi itu sudah memakai baju perang, itu tidak mungkin berarti dia sudah bermufakat, ya, berniat yang teguh untuk melakukan peperangan. Dan ini juga menjadi syariat bagi kita. Ketika kita sudah mantap dengan apa yang akan kita lakukan, aja manggrung, aja manggrung apa ya jawabannya ya? Jangan ragu-ragu bahasa Indonesianya. Ketika kita mau melakukan sesuatu dalam kehidupan kita, ya, yang masih muda misalnya, yang duda, ya, sudah menentukan calon A, aja manggrung mah aja ragu-ragu, pakirin nggih. Tentukan. Ya, sudah tentukan, ya, nikah. Begitu juga ketika kita berusaha, mau melakukan usaha apa, perhitungan yang mantap, pikir yang benar, ya, dengan segala macam perhitungannya. Selebihnya kita lakukan tawakal kepada Allah. Itu dalam kehidupan kita berusaha. Lalu dalam kehidupan bermasyarakat, mau membuat apa? Bermusyawarah dengan kelompok masyarakat. Lalu ketika sudah sepakat, jalankan apa yang sudah kita rencanakan. Aja ragu-ragu. Itu jangan mengubah sesuatu yang sudah kita sepakati di tengah jalan. Ini maknanya, pelajarannya sangat banyak. Gitu, ya. Kita semuanya harus mengikuti beliau. Ya, seperti sudah disampaikan di awal, ya, di antara orang-orang yang memusuhi kaum muslimin adalah orang-orang munafik. Orang munafik itu adalah orang yang tinggal di Madinah. Orang di Madinah, mereka terpaksa masuk Islam. Begitu selesai peperangan Badar, ya, tidak ada pilihan lain. Kalau mereka tidak mau masuk Islam, berarti nanti akan dianggap sebagai musuh Islam. Harus membayar fidyah. Ya, sehingga untuk menghindari peperangan dengan Rasulullah ataupun menghindari membayar fidyah, akhirnya orang-orang di Madinah sebagian ada yang masuk Islam hanya
di luarnya saja, ya, mengakui Islam untuk apa? Untuk menutupi itu, ya, dan dipelopori oleh Abdullah bin Ubay. Ini tokoh daripada munafik orang Madinah. Ini tokoh ini yang akan menjadi beberapa pembicaraan dalam Al-Quran, ya, sebagai contoh bagi kita umat manusia, ya, bahwasanya orang-orang munafik ini orang-orang yang antara hati dan perbuatannya tidak sama, ya, akan diazab oleh Allah fid dunya wal akhirah. Jadi kita tidak boleh menjadi orang-orang yang seperti ini, ya. Lalu beliau mempersiapkan, menyatakan kepada para sahabatnya, diiklankan kepada seluruh masyarakat di Madinah bahwasanya Nabi SAW memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad, untuk berperang. Maka ketika Rasulullah menyatakan demikian, itu menjadi wajib bagi kaum muslimin, ya, yang sudah dewasa, ya, dan mempunyai kemampuan. Itu wajib bagi seluruh laki-laki untuk berjihad fi sabilillah. Waktu itu belum ada yang namanya kalau sekarang kan sudah dibagi-bagi, mana yang tentara, mana yang sipil. Itu kalau zaman Rasulullah waktu itu belum, ya, belum. Sehingga ketika ada perintah jihad, ya, perintah berperang adalah semuanya wajib, tidak terkecuali. Para sahabat radhiyallahu anhu, mereka semuanya orang-orang yang sangat taat kepada Rasulullah. Mereka sami'na wa ata'na, sehingga terkumpullah kurang lebih 1.000 orang. Dan akan tapi dari 1.000 ini ada 300 orang yang tadi dari golongan orang munafik pimpinan Abdullah bin Ubay. Itu. Nanti ketika sudah berangkat, tahunya di tengah perjalanan itu mereka balik lagi ke Madinah, tidak mau ikut, ya. Karena orang munafik ini keimanannya berbeda, ya. Mereka mau masuk Islam itu ketika Islam itu menguntungkan, ya. Itu dalam Al-Qur'an disebutkan seperti itu. Faida adlama alaihim qamu masalul ladzi dalam Al-Qur'an disebutkan ulaikal ladzina starawud dhalala bil huda famaru bi khati jaratuhum wa makanu muhtadin. Masalul ladzina apa ya? Angel teman. Saya menghafalkannya. Ya, saya terjemahkan saja, ya. Kalau tidak dibaca di awal kadang-kadang lupa. Ya, orang munafik itu diibaratkan oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah sudah memberikan sinar kepada mereka, sudah diberikan pemahaman tentang Islam, akan tapi tahaballahu binurihim, Allah menghilangkan sinar tersebut, fatarakahum fi dulumat, dan memberikan mereka dalam kegelapan, la yubsirun, ya, mereka tidak bisa melihat, sumun bukmun umyun fahum la yarjin. Ini perumpamaan untuk orang-orang munafik. Mereka sudah faham agama sebenarnya, akan tapi tidak berfaedah agamanya tersebut. Pemahaman agamanya tidak berfaedah, sehingga dia tetap saja menjadi orang-orang yang itu tadi, ya, tidak bisa menjalankan keimanan dengan benar. Ini, ya, orang munafik yang di itu. Lalu berangkatlah, ya, beliau sallallahu alaihi wasallam, dan di antara para sahabat itu ada seorang yang namanya Hanzalah. Hanzalah itu seorang pengantin anyar, ya, pengantin anyar. Malam pertamanya berarti malam-malam hari Kamis kalau nggak salah dalam riwayat menikah, ya. Malamnya karena kesibukannya mungkin, ya, malamnya itu belum sempat menggauli istrinya, sehingga siang harinya baru bisa menggauli istrinya. Dan ketika itu beliau Hanzalah ini belum sempat mandi junub, akan tetapi sudah sudah ada perintah Rasulullah untuk berjihad. Beliau langsung berangkat, pamit dengan istrinya, istri barunya yang baru digauli sekali, ya, langsung pergi jihad. Itu, dan oleh istrinya diizinkan. Kalau orang sekarang bagaimana kira-kira? Dan qadarullah dia mati syahid. Dan di riwayat lain nanti diceritakan, nanti pada akhirnya, ya,
Hanzalah ini karena masih dalam keadaan junub, beliau dimandikan oleh para malaikat. Itu dinyatakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Subhanallah. Ya, dijemput, diganti tunai oleh Allah istri-istri yang dari surga. Rasulullah menyatakan hal tersebut dalam sebuah hadis sahih. Itu. Mereka semua para sahabat seperti itu. Ketika ada perintah dari Rasulullah, sami'na wa ata'na. Karena keimanannya sudah mengakar dalam dirinya. Ketika ada perintah agama, sudah tidak tawar-menawar. Berbeda dengan kita. Ya, kadang esi tawar-menawar. Itu. Sedekah, iya, lagi lagi pas-pasan teman-teman lah. Itu kadang-kadang seperti itu. Kita masih tawar-menawar. Para sahabat tidak. Baik dalam keadaan senang maupun dalam keadaan susah. Itu. Kita semuanya harus meniru mereka-mereka. Ya, lalu berangkat sebelum akhir, tapi di tengah jalan, ya, kelompok orang munafik yang di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay berserta 300 pengikutnya menarik diri sambil berkata, "Dia Muhammad telah mengikuti kemauan mereka para sahabat dan mengabaikan aku." Ya, Abdullah bin Ubay ini salah satu tokoh, ya, kepala suku Khazraj. Ya, salah satu suku besar daripada Madinah, sehingga dia mengatakan Nabi Muhammad tidak menghiraukan aku, ya, sehingga mari ngapain kita berperang bersama Muhammad, ya, kita balik saja ke Madinah. Sehingga pada akhirnya ada mengajak teman-temannya untuk kembali ke Madinah yang berjumlah sekitar 300 orang. Dan jamaah rahimakumullah, pada saat itu ada sebagian kelompok kaum muslimin yang terpengaruh bisikan setan dari Abdullah bin Ubay ini. Ada sebagian kaum muslimin dari kalangan Ansar yang pengen balik, padahal mereka bukan seorang yang munafik, bukan. Akan tetapi, ya, karena itu tadi perlu kami kasih gambaran seperti ini, bahwasanya apa-apa yang kita lakukan, dosa yang kita lakukan, itu akan mempengaruhi keimanan kita. Ya, kita harus perhatikan. Ya. Kemaksiatan yang kita lakukan pasti akan berpengaruh kepada amalan ketaatan kita. Paham betul? Misalnya, ya, kita memakan harta haram, ya, abot untuk bersedekah, itu contoh. Ya. Kita memakan sesuatu dengan cara menipu, membiasakan, maka berat kita langkah kita untuk menuju masjid. Ya, itu contoh. Ya, jadi semakin banyak dosa yang kita lakukan, maka akan semakin sulit kita untuk beramal solih. Ini diantaranya, ya, kelompok-kelompok yang mau balik tadi, itu diantaranya seperti itu disebutkan oleh Allah dalam surat Ali Imran ayat 121 sampai 222. Wa idza ghadawta min ahlika tubawwi'ul mu'mininu muqa'idal qital wallahu sami'un alim. Jika kamu keluar dari rumahmu dan kamu menempatkan kaum mukminin di tempat-tempat atau di posisi-posisi untuk peperangan, dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui. Idhammat ta'ifatani minkum an tafshala wallahu waliyuhuma. Dan ingatlah ketika ada dua kelompok dari kalian, ya, untuk an tafshala, bahwasanya untuk mundur, ya, karena terpengaruh oleh Abdullah bin Ubay. Padahal wallahu waliyuhuma, padahal Allah lah pelindung mereka berdua. Wa 'alallah falyatawakkalul mu'minun. Hendaknya orang-orang yang beriman bertawakal kepada Allah. Ya, tapi alhamdulillah, ya, dua kelompok yang tadinya sudah terpengaruh oleh Abdullah bin Ubay berhasil disusul oleh para sahabat radhiyallahu anhum dari golongan Ansar, lalu diingatkan, ya, bahwasanya ini perintah Allah, bahwasanya mendurhakai perintah Rasulullah adalah sebuah dosa besar, dan seterusnya. Ya. Lalu Allah melanjutkan dalam surat 167, Allah menggambarkan kepada kita semuanya. Peperangan Uhud ini, ya, Allah akan, kenapa kok Abdullah bin Ubay tadi
setelah sampai di tengah jalan mundur. Itu memang karena tidak dikehendaki oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Itu yang harus kita pahami. Kenapa kok kita tidak termasuk dalam golongan kelompok orang-orang yang berbuat baik? Itu karena pengaruh dosa yang kita lakukan. Ini seperti ini. Allah memilih di antara 1000 orang, itu agar supaya bisa berjihad fisabilillah, melakukan sebuah amalan besar. Akan tapi bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Makanya 300 orang itu di dalam hatinya ditimbulkan oleh Allah perasaan seperti yang disampaikan oleh Abdullah bin Ubay, sehingga mereka pulang ke Madinah tidak mau berperang. Ini harus kita pahami, Walaupun kita kondisi sama, contoh dalam urusan yang kita hadapi sekarang, masalah korban, kadang seperti itu, kadang seperti itu. Ada orang yang hartanya banyak tidak bisa menjalankan ibadah yang disunahkan oleh Allah, sementara orang yang pas-pasan ternyata bisa mau melaksanakan ibadah korban. Ini kan sebuah pertanyaan. Ini rahasia Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah yang membuat hati kita menjadi rela untuk melakukan hal tersebut, untuk menafkahkan harta kita. Walaupun panjenengan punya uang banyak, kalau Allah tidak memberi hidayah untuk ikut korban, tidak akan bisa. Sama dengan amalan-amalan yang lain. Contoh misalnya ada pembangunan masjid, ada wakaf tanah masjid dan sebagainya. Walaupun panjenengan punya uang banyak, kalau Allah tidak memberi hidayah kepada hati panjenengan untuk berinfak, ataupun menafkahkan harta, tidak akan bisa. Ini sama, orang-orang munafik ini kasusnya sama. Allah menolak mereka. Koro samelu ngana balik baik, cuma komelu, gampangnya seperti itu. Ini Allah Tabaraka wa Ta'ala. Paham gak? Bisa dipahami. Ini kita bisa praktekkan atau kita bisa kondisikan dalam kehidupan kita. Bagaimana kita menjadi orang-orang yang dipilih oleh Allah, kita mampu untuk melakukan segala sesuatu dan diridhoi oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Karena bagaimanapun juga kita butuh hidayah, irsyad dan taufik tadi. Kita mampu akan tapi tidak diridhoi oleh Allah, maka kita tidak akan bisa. Kita mampu haji misalnya, kan tapi berapa banyak orang yang mampu haji akan tapi tidak bisa haji atau tidak punya keinginan naik haji. Itu contoh. Berapa banyak orang yang hartanya banyak tapi tidak punya keinginan untuk infak di membuat masjid atau membebaskan tanah untuk masjid. Ini Allah yang memilih, Ini sama contohnya. Makanya Allah melanjutkan dalam firman-Nya, "Baliya'lamal ladzina nafaqu", agar supaya Allah mengetahui orang-orang yang munafik. Apakah Allah tidak tahu? Tahu mboten? Tahu. Maksudnya agar kaum muslimin tahu orang di bulan ini kayak orang munafik. Itu maksudnya, Itu. Orang 300 tadi sudah berangkat, sudah bermusyawarah, di tengah jalan mundur ke belakang. Dan ini diuji orang-orang semuanya, Ketika kita mengatakan amantu billah, amanna billah, kami beriman kepada Allah, maka akan diuji oleh Allah imannya benar atau tidak. Kita kalau zaman dahulu seperti itu, di awal-awal Islam diuji dengan ujian yang berat, dan kita pada hari ini tidak berat ujiannya. Dia paling-paling diuji keimanannya kita dengan ibadah yang rutin, diuji dengan sedekah-sedekah kecil atau dengan zakat fitrah, korban dan sebagainya. Itu diuji oleh Allah. Seberapa benar keimanan kita. Dalam kehidupan sehari-hari kita diuji. Seberapa kita bisa menjaga diri dari hal yang haram, jadi hal yang masuk ke dalam ghurur, kita dijaga. Menjaga diri kita untuk tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang berujung kemaksiatan. Karena kemaksiatan itu akan mempengaruhi kesolihan seseorang. Semakin banyak kita berbuat dosa,
Di dalam kehidupan sehari-hari, ya abot kontangi tahajud. Abot sekali. Karena apa? Karena kebanyakan dosa. Itu. Kalau kita tidak banyak melakukan dosa, ya mudah kita menjalankan kebaikan. Contoh di bulan Ramadan, ya kenapa kita ringan melakukan ibadah? Ya karena memang dosa kita tidak banyak. Kita ingat siang-siang Arab berbuat dosa, nyong lagi puasa, itu jadi dosanya berkurang sehingga ringan untuk melakukan amal-amal ibadah di malam harinya. Itu. Tapi kita harus pelihara itu di bulan-bulan yang lain. Wa qila lahum ta'ala qatilu fi sabilillahi aw idfa'u qalu law na'lamu qitalan lattaba'nakum hum lil kufri yawma idin aqrabu minhum lil iman. Ya, yaquluna fi afwahihim ma laysa fi qulubihim wallahu a'lamu bima yaktumun. Ya, terjemahannya, dan supaya Allah mengetahui orang-orang yang munafik, kepada mereka dikatakan, marilah berperang di jalan Allah atau pertahankan dirimu. Ini karena orang Madinah. Ya, mari berperang di jalan Allah atau kita bertahan, ya, mempertahankan keluarga kita. Mereka berkata, sekiranya kami mengetahui akan terjadi peperangan, tentulah kami mengikuti kamu. Maka mereka pada hari itu lebih dekat kepada kekafiran daripada keimanan. Mereka mengatakan dengan mulutnya apa yang tidak terkandung di dalam hatinya. Ini salah satu ciri-ciri orang munafik, yang dikatakan di mulutnya ora pada karo atine, lain di mulut lain di hati. Ngomongnya A, jebulane nang hatine B. Nyong ta seneng karo kok, jebulane sindiran. Nyong ta suka dengan kamu, tapi jebulane artinya tidak suka. Itu contoh-contoh. Dan Allah lebih mengetahui apa yang mereka sembunyikan. Itu. Ya, lalu kita sedikit lanjutkan. Di tengah perjalanan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam melakukan inspeksi biasa Rasulullah. Ya, ketika sudah terkumpul semuanya diinspeksi. Ya, tujuannya adalah untuk melihat persiapan kaum muslimin. Ya, ternyata di antara orang Ansor, orang-orang Madinah ataupun orang-orang Muhajirin, ternyata masih ada beberapa anak-anak yang masih di bawah umur. Subhanallah. Ya, umur 12, 13 tahun atau 15 tahun mereka sudah daftar ikut jihad fisabilillah. Ini, tapi oleh Rasulullah ya diinspeksi, dilihat. Ya, ada beberapa anak-anak yang ditolak oleh Rasulullah. Kamu belum cukup umur, pulang saja. Ya, ada lagi berapa yang disetujui oleh Rasulullah, ada juga yang diuji oleh Rasulullah. Ya, ada yang anak yang berumur 15 tahun tapi sudah pintar memanah, ya, diuji, benar-benar diuji panahnya. Ternyata ahli, maka dia diperbolehkan untuk mengikuti. Itu di antara awal persiapan kaum muslimin untuk menuju Gunung Uhud. Yang berikutnya, bahwasanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam sampai di Gunung Uhud, ya, beliau meminta kepada orang-orang Madinah untuk menunjukkan lokasi-lokasi terkait Gunung Uhud, agar supaya Rasulullah bisa mengatur strategi peperangan. Ya, kita langsung ke strateginya. Bahwasanya jemaah rahimakumullah, Gunung Uhud itu adalah tidak berapa tinggi. Ada tempat yang lembahnya yang merupakan pintu masuk, ya. Tidak bisa orang mau masuk ke Madinah dari arah Mekah kecuali lewat itu. Ada tempat datarnya, lalu beliau menempatkan posisi bukan di dekat Madinah, kan, tapi sudah ke depan lagi, gitu. Lalu beliau menyuruh sebagian sahabat untuk 50 orang sahabat untuk menjadi pasukan pemanah yang ditempatkan oleh Rasulullah untuk menjaga kaum kafir Quraisy untuk tidak menyerang Rasulullah dari arah belakang. Jadi Rasulullah posisinya di tengah-tengah, di sini pintu masuknya, di belakang sini sebenarnya ada pintu masuk juga.
ya, yang bisa menyerang. Sehingga Rasulullah berada di sini, ini pemanahnya di sebelah sini, ya, untuk menjaga di belakang Rasulullah dan pasukan kaum muslimin. Sementara orang kafirnya berasal dari depan. Itu 3.000 orang, yang 2.800 dari depan, yang 200 orang itu pasukan berkuda dari belakang. Itu pasukan Rasulullah berada di sini. Contoh, misalkan 50 orang memanah di sini. Mereka menjaga agar 200 orang ini, ya, sisa pasukan musyrik tidak menyerang kaum muslimin dari belakang. Ya, setiap mereka mau maju, sudah 3 kali dalam peperangan Uhud ini mereka berusaha maju untuk menyerang Rasulullah di belakang. Mereka dipanai oleh para pemanah. Itu perintah Rasulullah kepada orang pemanah 50 orang tadi. Mereka tidak boleh meninggalkan pos, ya, dari gunung tersebut apapun yang terjadi, sampai Rasulullah memerintahkan untuk turun dari tempat tersebut, ya. Dan jamaah rahimakumullah, di sini Allah menguji seberapa ketaatan para sahabat kepada Rasulullah. Dan ketika mereka tidak taat, kemenangan yang sudah di depan mata dihilangkan oleh Allah menjadi sebuah kekalahan. Ya, dalam peperangan tersebut saya ceritakan sedikit, ya. Awalnya kaum muslimin menang orang kafir yang 2.800, sementara orang muslim hanya sekitar 700.000 dikurangi 300, berarti 700 musuhnya 2.800. Satu orang berhadapan dengan 4 orang. Akan tapi berbekal keimanan yang luar biasa, mereka memporak-pondakan kaum musyrikin, semuanya lari tercerai-berai. Pertarungan yang hebat, ya. Mereka karena berbekalan kepengin mati syahid, sehingga mereka tidak mengenal ketakutan sama sekali. Semuanya maju, sehingga orang kafir mereka tercerai-berai, lari tunggang langgang, dikejar oleh kaum muslimin. Yaitu awalnya seperti itu kondisinya. Ketika pasukan kafir kalah pertama, sehingga banyak ditinggalkan ghanimah, ya, ada pedang, ada kuda, ada onta tertinggal, sehingga sebagian kaum muslimin mengumpulkan ghanimah tersebut, ya. Para pemanah yang berada di atas gunung melihat hal tersebut, pasukan sudah menang, ayo turun, ya, ayo turun, kita sama-sama merayakan kemenangan sambil mengumpulkan ghanimah. Akan tapi pemimpinnya nanti mereka mengatakan, ingat perintah Rasulullah aja ngasih mudun angger urungana perintah. Itu. Ya, tapi mereka sekali lagi ini yang adalah pelajaran dari Allah Tabaraka wa Ta'ala. Allah menghendaki hal itu terjadi, ya, agar supaya dijadikan pelajaran bagi kaum muslimin. Itu, ya. Sehingga apa? Para pemanah turun. Ketika pemanah turun, kalau nggak salah dari 50 orang tertinggal, tersisa hanya 3. Ya, kalau tadi 200 orang yang di belakang maju, karena ada 50 pemanah. Pemanah itu kalau sekarang ibaratnya apa? Sniper napa nggih? Ya, menembak tepat. Ya. Ada orang yang lari, itu panahnya benar-benar luar biasa, bisa menembus besi. Baju besinya tembus, sehingga mereka tidak berani masuk. Akan tapi ketika tinggal 3, apa yang mereka, ya, melusuh 200 orang. Akhirnya apa? Begitu lagi yang di depan mengejar kaum musyrikin, ya, dari belakang menyerang. Dan yang di hadapan langsung itu Rasulullah, karena Rasulullah berada di pos keamanan. Ya, sementara pasukannya di depan, Rasulullah kira-kira misalkan di sini, ya, ini di belakang pasukan Khalid bin Walid. Karena sudah tidak ada pasukan pemanah, maka mereka langsung menyerang Rasulullah. Ya, padahal Rasulullah hanya dijaga sekitar oleh 9 atau 11 orang. Ini kejadian seperti itu. Sementara para sahabat mereka sedang bertempur, sedang mengejar kaum musyrikin. Ini ya kuncinya di perang Uhud. Sehingga apa yang terjadi? Ya, pasukan yang dipimpin oleh Khalid bin Walid, mereka menyerang kaum muslimin dari belakang. Ketika melihat orang musyrik itu 200 orang berperang, benderanya berkibar lagi, orang-orang kafir yang di depan ini ternyata lihat, oh di sana bergejolak lagi, sehingga apa? Yang tadinya Melayu balik maning. Sehingga apa yang terjadi? Kaum muslimin di tengah-tengah, di belakang diserang, dari depan juga diserang. Itu kasusnya seperti itu. Nanti untuk detailnya insya Allah di kajiannya akan datang. Ini gara-gara apa? Hanya karena tidak taat kepada perintah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam.
Ya pentingnya kita untuk mempelajari hikmah. Ya, ini peperangan yang kalah telak tak tidak. Ya, akan tapi ini sebuah pelajaran yang sangat berharga. Setelah perang Uhud, kejadian perang Uhud, ya para sahabat tidak pernah lagi tidak patuh kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam karena sudah tahu benar-benar langsung ditegur oleh Allah dengan kekalahan yang telak, dengan banyak terbunuhnya kaum muslimin pada waktu itu. Jamaah rahimakumullah, sampai di sini dulu. Ya, mudah-mudahan kita bisa mengambil pelajaran dari apa yang kita pelajari terkait dengan sirah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang berikutnya saya sampaikan sedikit saja terkait korban. Ya, kita sudah punya 9 rombongan yang penuh. Rombongan ke-10 kalau nggak salah ada 4 yang daftar, kurang 3. Barangkali panjenengan ada yang masih bisa menggenapi 3 orang. Itu monggo untuk mendaftarkan saya. Berikutnya di RT 2 ada pembangunan masjid baru. Ya monggo panjenengan yang punya harta, yang punya tenaga, silahkan. Ya, kalau nanti dimulai, kalau nggak salah beberapa hari lagi sudah dimulai. Tadi hari ini sudah mulai pembongkaran. Ya monggo yang punya waktu, tenaga, itu adalah ladang untuk jariah. Ya, untuk melaksanakan amal jariah, pahala yang tidak terputus mudah-mudahan. Ya tergantung bagaimana nanti ke depannya. Ya kalau sudah membangun masjid gampang. Ya, akan tapi yang lebih sulit membangun jamaahnya. Ya, membangun bangunannya tak mudah. Ya, akan tapi yang lebih sulit adalah membangun jamaahnya. Alhamdulillah ya kita di lingkungan kita ya insyaallah ya, asal kita semuanya mau berusaha, kita bisa membangun masjid juga sekaligus membangun jamaah agar sedekah jariah kita tidak sia-sia. Ya. Segala yang kita nafkahkan nanti akan tetap berpahala ketika masjid tersebut tetap hidup. Gitu. Begitu nggih? Kita akhiri dengan kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.